Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat gambar ini kan? Kita lanjut bagaimana proses terjadinya gangguan pada tekanan intrakranial. Ada 3 sebab yang kita akan bahas. Pertama adalah stroke, yang kedua cedera otak, yang ketiga adalah meningitis. Kita bahas dulu cedera otak. Otak dapat cedera bisa karena benturan dari luar, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Namanya kebentur, badan kita itu bisa bengkak, otak pun bisa bengkak, sehingga volume otak menjadi bertambah. 1 poin udah membuat TIK menjadi meningkat. Yang kedua adalah ketika terjadi benturan, maka jaringan ini sakit dan perlu pemulihan. Pemulihan adalah proses penyembuhan diri sendiri dengan melibatkan aliran darah, di mana dikirim banyak oksigen, dikirim banyak nutrisi supaya pemulihan cepat terjadi. Dampaknya adalah aliran darah arteri ke otak bertambah besar, sehingga TIK menjadi meningkat lagi. Karena itu, setiap pasien mengalami cedera otak akan mengalami tekanan intrakranial. Kalau stroke ada 2 macam. Stroke itu adalah satu kondisi ketika ada terjadi gangguan pada sistem aliran darah. Sistem aliran darahnya bisa tersumbat sehingga menyebabkan daerah di ujungnya tidak mendapatkan suplai oksigen, sehingga disebut iskemik. Nah, kalau situasi ini biasanya tidak menimbulkan TIK secara langsung. Beda cerita kalau stroke-nya diakibatkan karena tekanan darah tinggi menyebabkan pembuluh darah yang berkelok-kelok kecil di dalam otak itu pecah karena tekanan tinggi dari tekanan darah yang meningkat, sehingga menjadi pecah pembuluh darahnya. Itu disebut dengan stroke hemoragi. Kalau ini disebut stroke non hemoragi. Kalau ada perdarahan di rongga tertutup ini, berarti volume jadi nambah, volume otak, aliran darah, cairan cerebrospinal, dan perdarahan. Otomatis TIK juga akan meningkat. Yang ketiga adalah ketika terjadi meningitis, infeksi pada meningen dengan ada agen-agen, ada bakteri, ada virus yang menginfeksi meningen. Apapun sebabnya, dari manapun asalnya, respon radang terjadi. Jaringan meningen sakit sama dikirim aliran darah banyak sehingga terjadi TIK juga. Dalam konteks ini, meningitis, cedera otak, dan stroke jelas menyebabkan tekanan intrakranial yang meningkat. Kenapa di sini disebutkan ada tekanan intrakranial yang menurun? Andai di sini ada benturan pada kepala, bocor, ada hubungan antara rongga dalam dengan luar tubuh, maka cairan cerebrospinal akan keluar, darah juga akan keluar, mungkin juga otak bisa berceceran keluar, maka TIK di dalam rongga ini jelas akan menurun. Masing-masing punya gejala yang berbeda. Cedera otak biasanya menyebabkan TIK yang sangat tinggi, sehingga otak akhirnya tertekan ke bawah, karena gak mungkin menekan keluar, ada tulang di luarnya. Dia menekan ke bawah, batang otak juga tertekan, pusat napas tertekan, akhirnya menekan ke bawah kepada medula spinalis, dan pasien pun berada dalam situasi kritis. Sehingga perlu tindakan pembedahan untuk menghentikan akibat dari cedera otak. Sama dengan perdarahan akibat stroke, itu juga perlu dibedah untuk menurunkan TIK yang menurun. Ya. Nah, kalau meningitis ini adalah ketika terjadi TIK biasanya diperlukan prosedur agar hal-hal yang membuat udim tambah banyak di sini dikurangi, salah satunya dengan
pemberian cairan infus yang pekat. Ketika cairan infus dimasukin melalui pena nyampe ke otak lebih pekat, maka cairan tadi akan menarik cairan dari dalam otak masuk ke dalam pembuluh darah sehingga diharapkan udimnya berkurang, TIK-nya juga jadi menurun. Itu dulu, kita stop, nanti kita lanjutkan.